Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan agar kita bisa mengikuti perkuliahan pada hari ini. Salawat berserta salam tidak lupa kita hantarkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan untuk tidak memperpanjang mukadimah, biarkanlah saya memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 1. Yang pertama ada Agusta Fauzi, yang kedua ada Masyitoh Restu Ibunda, yang ketiga ada Putri Ayu Lestari, yang keempat Sela Jamatul Kirana. Materi dari kelompok kami yang pertama adalah penemuan mikroba, yang kedua Leeuwenhoek dan mikroskop, yang ketiga pembuktian ketidakbenaran teori abiogenesis, dan yang keempat pembuktian teori biogenesis. Materi pertama akan dibacakan oleh Sela. Kepada Sela dipersilakan. Baiklah, materi pertama yaitu penemuan mikroba. Mikroba didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang organisme mikroskopis. Mikrobiologi berasal dari bahasa Yunani. Mikros artinya kecil, bios artinya hidup, dan logos artinya ilmu. Ilmuwan menyimpulkan bahwa mikroorganisme muncul kurang lebih 4 juta tahun yang lalu dari senyawa organik kompleks di lautan, atau mungkin dari gumpalan awan yang sangat besar yang mengelilingi bumi. Mikroorganisme atau mikroba adalah organisme mikroskopik yang sebagian besar berupa satu sel yang terlalu kecil untuk dapat dilihat menggunakan mata telanjang. Mikroba berukuran sekitar 1/1000 mm atau 1 mikrometer atau bahkan kurang. Walaupun ada juga yang lebih besar dari 5 mikrometer, karena mikroba hanya bisa dilihat dengan mikroskop. Mikroorganisme diduga merupakan nenek moyang dari semua makhluk hidup. Awal mula munculnya ilmu mikrobiologi pada pertengahan abad 19 pada waktu ilmuwan telah membuktikan bahwa mikroorganisme berasal dari mikroorganisme sebelumnya, bukan dari tanaman ataupun hewan yang membusuk. Selanjutnya, ilmuwan menunjukkan bahwa mikroorganisme bukan berasal dari proses fermentasi, tetapi merupakan penyebab proses fermentasi buah anggur menjadi anggur dapat berubah. Ilmuwan juga menemukan bahwa mikroba tertentu menyebabkan penyakit tertentu. Pengetahuan ini merupakan awal pengenalan dan pemahaman akan pentingnya mikroorganisme bagi kesehatan dan kesejahteraan manusia. Selama awal abad 20, ahli mikrobiologi telah meneliti bahwa mikroorganisme mampu menyebabkan berbagai macam perubahan kimia, baik melalui penguraian maupun sintesis senyawa organik yang baru. Hal inilah yang disebut dengan biochemical diversity, atau keanekaragaman biokimia yang menjadi ciri khas mikroorganisme. Di samping itu, yang penting lainnya adalah bahwa mekanisme perubahan kimia oleh mikroorganisme sangat mirip dengan yang terjadi pada organisme tingkat tinggi. Konsep ini dikenal dengan unity in biochemistry, yang artinya bahwa proses biokimia pada mikroorganisme adalah sama dengan proses biokimia pada semua makhluk hidup termasuk manusia. Bukti yang lebih baru menunjukkan bahwa informasi genetik pada semua organisme dari mikroba hingga manusia adalah DNA. Karena sifatnya yang sederhana dan perkembangbiakan yang sangat cepat serta adanya berbagai variasi metabilma, maka mikroba digunakan sebagai model penelitian di bidang genetika.
Mikroorganisme juga muncul sebagai sumber produk dan proses yang menguntungkan masyarakat. Misalnya, alkohol yang dihasilkan melalui proses fermentasi dapat digunakan sebagai sumber energi atau gasohol. Strain-strain baru dari mikroorganisme yang dihasilkan melalui proses rekayasa genetika dapat menghasilkan bahan yang penting bagi kesehatan manusia seperti insulin. Sebelumnya hanya insulin yang diekstrak dari pankreas lembu yang dapat menerimanya. Sekarang insulin manusia dapat diproduksi dalam jumlah yang tak terhingga oleh bakteri yang telah direkayasa. Mikroorganisme juga mempunyai potensi yang cukup besar untuk membersihkan lingkungan, misalnya dari tumpukan minyak di lautan atau dari herbisida dan insektisida di bidang pertanian. Hal ini dikarenakan mikroorganisme mempunyai kemampuan untuk mendekomposisi atau menguraikan senyawa kompleks. Kemampuan mikroorganisme yang telah direkayasa untuk tujuan tertentu menjadikan cabang baru dalam mikrobiologi industri yang dikenal dengan bioteknologi. Mikroorganisme seperti bakteri, alga, protozoa, dan virus yang merupakan organisme yang sering tidak terlihat. Beberapa di antaranya bersifat patogen bagi manusia, hewan, maupun tumbuhan. Beberapa dapat menyebabkan lapuknya kayu dan besi, tetapi banyak di antaranya berperan penting dalam lingkungan sebagai dekomposer. Beberapa di antaranya digunakan dalam menghasilkan manufaktur substansi yang penting di bidang kesehatan maupun industri makanan. Terima kasih kepada Sela. Baiklah, lanjut ke bab 2, yaitu Leeuwenhoek dan mikroskop. Anthony van Leeuwenhoek sebenarnya bukan peneliti atau ilmuwan yang profesional. Profesi sebenarnya adalah sebagai wine tester di kota Delft, Belanda. Ia biasa menggunakan kaca pembesar untuk mengamati serat-serat pada kain. Sebenarnya ia bukan orang pertama dalam penggunaan mikroskop, tetapi rasa ingin tahunya yang besar terhadap alam semesta menjadikannya salah seorang penemu mikrobiologi. Leeuwenhoek menggunakan mikroskopnya yang sangat sederhana untuk mengamati air sungai, air hujan, ludah, feses, dan lain sebagainya. Ia tertarik dengan banyaknya benda-benda kecil yang dapat bergerak yang tidak terlihat dengan mata biasa. Ia menyebut benda-benda bergerak tadi dengan animalcule, yang menurutnya merupakan hewan-hewan yang sangat kecil. Penemuan ini membuatnya lebih antusias dalam mengamati benda-benda tadi dengan lebih meningkatkan mikroskopnya. Hal ini dilakukan dengan menumbuk lebih banyak lensa dan memasangnya di lempengan perak. Akhirnya Leeuwenhoek membuat 250 mikroskop yang mampu memperbesar 200 sampai 300 kali. Leeuwenhoek mencatat dengan teliti hasil pengamatannya tersebut dan mengirimkannya ke British Royal Society. Salah satu isi suratnya yang pertama pada tanggal 7 September 1674, ia menggambarkan adanya hewan yang sangat kecil yang sekarang dikenal dengan protozoa. Antara tahun 1963 sampai 1723, ia menulis lebih dari 300 surat yang melaporkan berbagai hasil pengamatannya. Salah satu di antaranya adalah bentuk batang, kokus, maupun spiral yang sekarang dikenal dengan bakteri. Penemuan-penemuan tersebut membuat dunia sadar akan adanya bentuk kehidupan yang sangat kecil yang akhirnya melahirkan ilmu mikrobiologi. Penemuan Leeuwenhoek tentang animalcules menjadi perdebatan dari mana asal animalcules tersebut. Ada dua pendapat yang muncul. Satu mengatakan animalcules ada karena proses pembusukan tanaman atau hewan melalui fermentasi misalnya. Pendapat ini mendukung teori yang mengatakan bahwa makhluk hidup berasal dari benda mati melalui proses abiogenesis. Konsep ini dikenal dengan generatio spontanea. Pendapat ini mengatakan bahwa animalcules tadi berasal dari animalcules sebelumnya seperti
seperti halnya organisme tingkat tinggi. Pendapat atau teori ini disebut dengan biogenesis. Mikrobiologi tidak berkembang sampai perdebatan tersebut terselesaikan dengan dibuktikannya kebenaran teori biogenesis. Pembuktian ini memerlukan berbagai macam eksperimen yang nampaknya sederhana dan perlu waktu lebih dari 100 tahun. Bab ketiga akan dibacakan oleh Messi. Kepada Messi Selanjutnya, pembuktian ketidakbenaran teori abiogenesis. Francesco Redi tahun 1626 sampai 1697 dengan hasil eksperimennya membuktikan bahwa ulat yang terdapat pada daging busuk adalah larva yang berasal dari telur lalat, bukan berasal dari benda mati. Bagaimana dengan asal-usul mikroorganisme yang hanya dapat dilihat dengan mikroskop? Selanjutnya, pada tahun 1945, John Needham melakukan eksperimen dengan cara memasak sepotong daging untuk menghilangkan organisme yang ada, kemudian menempatkannya dalam toples terbuka. Berdasarkan pengamatannya, ditemukan adanya koloni pada permukaan daging tersebut, sehingga disimpulkan bahwa mikroorganisme terjadi secara spontan dari daging. Pada tahun 1769, Lazzaro Spallanzani merebus kaldu daging selama 1 jam dan menempatkannya pada toples yang disegel atau ditutup rapat, menunjukkan tidak ditemukannya mikroorganisme dalam kaldu tersebut. Jadi, eksperimen ini menentang teori abiogenesis. Tetapi, Needham mengatakan bahwa sumber makhluk hidup tadi adalah udara di mana pada percobaan Spallanzani tersebut tidak berinteraksi langsung dengan udara. Selanjutnya, setelah hampir 100 tahun percobaan Needham berlangsung dan tidak ada kepastian kebenaran di antara kedua eksperimen tersebut, muncullah 2 peneliti yang mencoba memecahkan kontroversi tentang peran udara tersebut. Pada tahun 1836, Franz Krause melakukan eksperimen dengan cara melewatkan larutan asam kuat ke dalam tabung tertutup yang berisi daging yang telah dimasak. Dan tahun 1837, Theodore Swan melakukan eksperimen dengan cara mengalirkan udara melalui pipa panas ke dalam tabung tertutup yang berisi kaldu. Keduanya tidak menemukan adanya mikroorganisme sebab mikroorganisme telah mati oleh adanya asam kuat maupun panas. Tetapi, para pendukung teori generatio spontanea berpendapat bahwa adanya asam kuat dan panas akan mengubah udara sehingga tidak mendukung pertumbuhan mikroorganisme. Akhirnya, tahun 1954 muncul peneliti yang menyelesaikan perdebatan dengan melakukan percobaan menggunakan tabung tertutup berisi kaldu yang telah dipanaskan. Kemudian ke dalam tabung tersebut dimasukkan pipa yang sebagiannya diisi dengan kapas dan ujungnya dibiarkan terbuka. Dengan demikian, mikroorganisme akan tersaring dan udara tetap bisa masuk. Hasilnya tidak ditemukan mikroorganisme dalam kaldu daging tersebut. Hal ini membuktikan bahwa teori generatio spontanea adalah salah. Terima kasih kepada Messi. Lanjut, bab 4 akan dibacakan oleh Agusta Fauzi. Baiklah, terima kasih kepada Putri yang telah memberikan saya kesempatan untuk membacakan materi keempat, yaitu pembuktian teori biogenesis. Selanjutnya, pada periode yang sama muncul ilmuwan baru. Pada periode yang sama muncul ilmuwan baru dari Prancis, Louis Pasteur, yaitu pada tahun 1822 sampai 1895. Seorang ahli kimia yang menaruh perhatian pada mikroorganisme. Oleh karena itu, ia tertarik untuk meneliti peran mikroba dalam industri anggur dan pembuatan alkohol.
Salah satu pendukung teori generatio spontanea yang hidup pada masa Louis Pasteur adalah Felix Archimede Pouchet, yaitu pada tahun 1800 sampai 1872. Pada tahun 1859, ia banyak mempublikasikan tulisan yang mendukung abiogenesis. Tetapi ia tidak dapat membantah penemuan-penemuan Pasteur. Selanjutnya, Pasteur sebagai ilmuwan untuk memastikan pendapatnya melakukan serangkaian eksperimen. Salah satu eksperimen Pasteur yang menggunakan bejana leher panjang yang dibengkokkan dikenal dengan leher angsa. Bejana ini diisi dengan kaldu kemudian dipanaskan. Pada kondisi tersebut, udara dapat bebas melewati tabung atau pipa leher angsa, tetapi di daerah kaldu tidak ditemukan adanya mikroorganisme. Hasil analisis menunjukkan bahwa mikroorganisme beserta debu ada pada bagian tabung yang berbentuk U, sehingga tidak dapat mencapai kaldu. Pasteur melalui eksperimen yang sama membawa tabung tersebut ke punggung Pyrenees dan Alpen. Hasil pengamatan menentukan bahwa mikroorganisme terbawa debu oleh udara. Sehingga Pasteur menyimpulkan bahwa semakin bersih atau semakin murni udara yang masuk ke dalam bejana, semakin sedikit kontaminasi yang akan terjadi. Selanjutnya, salah satu argumen klasik yang menentang teori biogenesis adalah panas yang digunakan untuk mensterilkan udara atau bahan merusak energi vital karena tanpa adanya vital force tersebut mikroorganisme tidak dapat muncul secara spontan. John Tyndall merespon argumen tersebut dengan mengatakan bahwa ada udara dapat mudah dibebaskan dari mikroorganisme melalui serangkaian percobaan, yaitu meletakkan tabung reaksi berisi kaldu steril ke dalam kotak yang tertutup. Udara dari luar masuk ke dalam kotak melalui pipa yang sudah dibengkokkan, membentuk dasar U seperti spiral. Terbukti bahwa meskipun udara luar dapat masuk ke dalam kotak yang berisi tabung dengan kaldu di dalamnya, namun tetap ditemukan ada mikroorganisme. Hasil percobaan Pasteur dan Tyndall memacu diterimanya konsep biogenesis. Selanjutnya, Pasteur lebih memfokuskan penelitiannya pada peran mikroorganisme dalam pembuatan anggur dan mikroorganisme yang menyebabkan penyakit. Dan beginilah gambar atau langkah-langkah dari cara kerjanya tadi yang telah saya bacakan. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Gustaf Fauzi. Itulah diskusi kami. Apabila ada kesalahan dalam kata, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.